Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, salam. Kita akan mulaikan ibadah kita di sore hari ini dalam ibadah evangelisasi. Untuk itu saya jemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, karena Engkau aku memuji-muji. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Dalam sukacita iman dan syukur, marilah kita memuji Tuhan. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Tabisan dan salam. Persekutuan ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sejahteralah kamu sekalian yang hidup dalam kasih Tuhan. Kita sambut dengan pujian, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, sinarmu menyerap. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Tapi sebelum itu mari kita minta kekuatan Roh Kudus agar kita mampu memahami firman yang hendak kita baca dan dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga.
Bapa yang empunya kehidupan kami, Bapa yang empunya halik langit dan bumi, Bapa yang perkasa, yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Di sore hari ini kami datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami dalam peribadatan kami pada hari ini, dalam ibadah evangelisasi bagi jemaat GKST Immanuel Palu. Kami mau melandasinya dengan membaca dan mendengarkan berita firman-Mu. Beri firman-Mu itu kekuatan, suluh dan pedoman dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman, dan berkatilah jemaat-Mu. Pakailah kami semua dalam pemberitaan firman ini, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi mendapat tempat di dalam hati batin kami. Teristimewa kami mau melakukannya di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sore hari ini saya ambil dari Perjanjian Lama, Yoel pasal 2, mulai ayatnya yang ke-28 sampai 32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian dikatakan, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah bacaan kita. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam setiap kehidupannya. Selamat sore, salam Ibu Bapa, salam Ibu Bapa yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh lagi dipersekutukan untuk mendengar sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada dua hal yang mewarnai kehidupan kita di dunia ini. Untung dan malang, sukses dan gagal, tertawa dan menangis, tabur dan tuai, meratap dan menari, membuang dan mengumpulkan, menyimpan dan membuang, merobek dan menjahit, menahan diri dan memeluk, berdiam diri dan berbicara, mengasihi dan membenci, berperang dan damai, sehat dan sakit, bertemu dan berpisah, lahir dan mati. Itu kata Pengkhotbah 3 ayat 1
sampai 8. Itu juga yang kita alami dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada dinamika dalam hidup kita. Namun dalam setiap keadaan, Tuhan dapat menghadirkan mujizat-Nya. Kuasa dan mujizat Tuhan tidak terbatas dengan apapun maupun dan keadaan yang bagaimanapun. Kita bisa lihat dalam kisah perempuan janda diwarisi hutang saat suaminya meninggal. Terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Adalah bukti nyata mujizat dapat terjadi dalam setiap keadaan. Karena itu saya memberi tema dalam perenungan kita pada saat ini. Mujizat dapat ditemukan dalam setiap keadaan. Mujizat dapat ditemukan dalam setiap keadaan. Karena itu ada 4 prinsip untuk menghasilkan mujizat yang terdapat dalam kisah ini. Yang pertama, datang pada alamat yang tepat. Janda ini datang pada Elisa mengutarakan kebutuhannya yang mendesak, dan melalui Elisa ia mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. Melalui mujizat yang luar biasa, sedikit minyak berubah menjadi banyak. Allah dalam Yesus Kristus adalah alamat yang tepat untuk kita mengatakan dan menyampaikan keluh kesah kita. Kedua, manfaatkan apa yang berada di tangan kita. Janda itu menjawab pertanyaan Elisa dengan berkata, "Hambamu ini tidak punya sesuatu di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Itulah yang ia miliki. Dan itulah permulaan dari mujizat yang ia terima. Mujizat yang Musa alami dimulai dengan sebatang tongkat di tangannya dalam Kejadian 4 ayat 17. Janda di Sarfat tertolong dengan kelaparan 3,5 tahun. Melalui sedikit tepung dan minyak di tangannya, 5.000 orang diberi makan sampai kenyang melalui 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan yang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 20. Itu berarti tidak ada mujizat tanpa suatu tindakan. Elisa meminta si janda melakukan sesuatu yang meminta bejana sebanyak mungkin dari para tetangga. Ia melakukan apa yang dianjurkan Elisa dan tindakannya menghasilkan mujizat. Yang keempat dan yang terakhir, menyadari tujuan dari mujizat. Allah tidak membuat mujizat sekedar menghibur kita. Setelah terjadi mujizat, sang janda melaporkannya pada Elisa. Dan Elisa memberitahukan tujuan mujizat itu untuk membayar hutangnya dan hidup dari sisanya. Tujuan suatu mujizat supaya Tuhan dimuliakan dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Namun jangan lupa, iblis pun dapat membuat mujizat untuk menipu banyak anak Tuhan. Kita bisa baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Iblis tahu bahwa mujizat merupakan daya tarik bagi banyak orang. Maka ia memakai mujizat untuk menipu mereka. Bukankah banyak di antara kita yang mencari mujizat? Pada saat-saat ini, pada akhir-akhir ini, ketika kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan seringkali kita tidak dan bukan mencari Tuhan. Mencari minyak urapan dan bukannya Tuhan yang mengurapi, itu yang kita cari.
mencari berkat dan bukan Tuhan yang memberkati, itu yang kita cari. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi Yoel menubuatkan tentang suatu hari. Hari itu disebut sebagai hari Tuhan. Imajinasi kita agak sulit membayangkan keadaan pada hari itu karena Nabi Yoel melukiskan kondisi saat itu dengan kontradiksi yang tajam. Ia memberitakan kabar sukacita dan duka nestapa datang bersamaan. Pada satu sisi Yoel memberitakan kabar gembira. Ia mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan roh ke atas manusia. Ayat 28. Roh itu akan memenuhi manusia tanpa memandang sekat, usia, dan gender, strata sosial, dipukul rata. Para hamba budak akan mendapatkan juga curahan roh itu. Ayat 29. Yoel menubuatkan sebuah dunia yang penuh kesetaraan, keseimbangan. Namun pada sisi lain, Yoel juga menggambarkan sebuah kengerian yang tak terperikan. Darah dan api dan gumpalan asap menjadi corak pertama saat hari Tuhan itu tiba. Ayat 30. Alam menunjukkan paras mengerikan. Matahari padam dan bulan berwarna merah dan berwarna merah darah. Ayat 31. Imajinasi kita mungkin sulit memahaminya. Para teolog berlomba-lomba menafsirkan nubuat ini, namun tidak satu pun dari mereka mampu menawarkan jawaban yang memuaskan. Kita hanya disodorkan dengan ragam spekulasi. Hal ini lumrah karena Yoel menyampaikan nubuatnya dengan aneka simbol. Akibatnya teks ini pun menjadi sangat multitafsir. Walaupun demikian Yoel memberi kita satu pengharapan mutlak. Siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ayat 32. Siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Apapun kondisi dan situasi yang terjadi kelak, yang terjadi sekarang, Allah adalah panji keselamatan kita. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam situasi dan kondisi yang sesulit apapun, kita tahu Tuhan ada, Tuhan berkarya. Tuhan mengendalikan seluruh alam semesta, termasuk kehidupan umat yang ada di dalamnya. Ia mengendalikan COVID-19 yang terjadi saat-saat ini. Kita tidak mengerti apa kehendak Dia. Tugas kita adalah terus-menerus mencari apa yang Ia kehendaki. Petrus juga mengutip nubuat ucapan Nabi Yoel ini dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Di tengah cibiran dan ejekan yang mereka terima dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Ia memberi harapan baru bagi jemaat mula-mula saat tantangan berat menghadang mereka. Tetaplah kita menjalaninya. Janji nubuat ini telah digenapi Allah karena Roh Kudus telah turun dan sedia menolong kita yang berseru kepadanya. Janji yang terjadi pada masa lampau, pada 2000 tahun yang lalu, juga akan terjadi janji itu di tengah-tengah kehidupan kita. Secara pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam dunia kita ini. Janji sebuah pengharapan. Janji Roh Kudus akan diturunkan di tengah-tengah kehidupan kita. Memberi kekuatan iman percaya. Di masa-masa sulit sekalipun, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ingat, jangan fokus pada sakit penyakit, jangan fokus pada pergumulan, jangan fokus pada kesulitan-kesulitan hidup, tapi mari kita fokus pada Tuhan yang adalah pemberi berkat itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, sekarang tibalah saatnya diberi kesempatan kepada kita untuk memberi persembahan syukur. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita menyanyikan pujian, "Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?" Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat sekaligus doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan alam semesta, Allah yang mengendalikan kehidupan kami, Allah yang menjadikan kami untuk selalu fokus pada Engkau, pemberi berkat, pemberi kemurahan, pemberi kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami selalu diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam persekutuan ibadah evangelisasi. Sebagai persekutuan kami di Jemaat GKST Immanuel Palu, di tengah-tengah kesibukan kami berkarya di tengah dunia ini, sesuai dengan tugas dan panggilan kami diberi waktu untuk beristirahat, untuk sejenak mendengarkan sabda-Mu dalam kehidupan pribadi dan keluarga di rumah kami masing-masing. Biarlah perenungan-Mu di sore hari ini akan membawa kami kepada keberimanan yang sungguh kepada Tuhan. Belajar hidup rendah hati, belajar mengandalkan Tuhan, belajar memahami dan mengimani bahwa mujizat Tuhan terus-menerus berlaku atas kehidupan kami. Tangan Tuhan terus berkarya, tangan Tuhan terus menopang kami. Berdoa untuk jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan hidup karena berupa-rupa persoalan. Biarlah Tuhan Engkau mendampingi, Engkau memberkati, Engkau memelihara, Engkau mendahului seluruh karya, tugas dan tanggung jawab kami. Kami tahu Tuhan ada di depan kami untuk memberkati kami. Berdoa bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang terpapar COVID maupun yang tidak, yang lanjut usia. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua keluh kesah, doa, ratapan, permohonan kesembuhan di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh memperoleh kepulihan. Berdoa buat mereka yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi.
Kuatkan dan hiburkanlah mereka, karena kami tahu mereka tidak akan kembali di sama tengah kami, tapi kami akan kembali bersama dengan mereka. Bapa di dalam sorga, berdoa untuk kehidupan kami pada minggu-minggu ini. Pada bulan demi bulan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya mendahului kami. Di awal bulan Februari ini, kami percaya kami ada dan hidup di dalam genggaman dan penggembalaan Tuhan, di dalam kasih penyertaan dan dalam kendali Tuhan. Karena itu biarlah kami berserah penuh kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan tidak fokus dengan persoalan, pergumulan, tantangan yang ada di depan kami. Bapa kami dalam sorga, berdoa buat orang-orang tua lanjut usia, para janda duda, anak yatim piatu. Pertolongan, pendampingan, dan kasih Tuhan kiranya menaungi mereka. Berdoa untuk tim multimedia, berdoa untuk song leaders, berdoa untuk orgelis, berdoa untuk semua mereka dan kami yang memberi diri dalam pelayanan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, beri semangat dan kekuatan, beri berkat bagi kami. Suatu kepastian Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Berdoa untuk hamba Tuhan, PHMJ, kostor, staf, dan semua yang bekerja di gereja ini. Berdoa untuk majelis jemaat, berdoa untuk semua jemaat, berdoa untuk masyarakat kami di Indonesia, di dunia ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan memberikan persembahan syukur. Berkatilah agar berguna bagi pelayanan dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah yang sedikit menjadi berkat melimpah dan menjadi banyak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami, doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita berdiri. Kita menyanyikan pujian, Tuhan pimpin anak-Mu. Anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, pulanglah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, dan terimalah
berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat sore menjelang malam. Salam. Percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada.